Kembali lagi dengan saya Chris Setiawadi dari Sedana Farm. Saat ini kita ada di kandang domba kambing. Jadi kita ada di sebagian paling barat dari lokasi areal Sedana Farm. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana kita membangun kandang domba kambing, mendesain kandang domba kambing sehingga domba kambing yang kita pelihara itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Dalam mendesain suatu kandang, kita harus memperhatikan beberapa faktor, di mana yang pertama lahan, terus juga sirkulasi udara, sinar matahari. Kita perlu perhatikan juga kebutuhan satu ekor domba atau kambing itu membutuhkan berapa meter persegi, dan juga bagaimana kita mendesain palung pakan sehingga seefektif mungkin si ternak bisa makan dengan nyaman dan ABK memberi makan dengan enak dan tanpa halangan sehingga tidak mengganggu ternak yang ada di dalam kandang, dan kemudian juga pembersihan palung pakan juga lebih mudah. Nah, kita perlu perhatikan dulu berapa sih kebutuhan luasan satu ekor untuk kebutuhannya dia. Kita berbicara di fattening dulu ya. Di fattening kita paling nggak membutuhkan sekitar 0,75 meter persegi sampai 1,5 meter persegi tergantung ukuran dan bobot si ternak. Itu bisa 0,75 kali 1 meter, bisa 1 meter kali 1,5 atau 1 meter kali 1 meter. Tergantung bobot dan ukuran si ternak tersebut. Nah, kalau di sini kita untuk desain kandang, kita untuk lebar itu kita pakai 1,5 meter, dan panjangnya kalau yang untuk kandang ini 13 meter, jadi 13 meter kali 1,5, dan panjang ini merupakan patokan berapa populasi yang akan bisa kita masukkan, dan ketika pemberian pakan itu ternak bisa makan semua, tidak ada yang tertinggal. Jadi kalau 13 meter itu paling nggak minim isi sekitar 26. Kalau kita bisa penuhin lagi bisa sekitar 40 ekor. Itu tergantung ukuran si ternak. Desain itu juga kita desain juga tempat minum. Tempat minum kita sediakan selalu ad libitum. Jadi ketika si ternak itu butuh minum, dia akan minum, dan itu selalu tersedia dan kita ganti setiap hari. Sebelum kita membangun kandang, kita juga perlu melakukan survei lokasi juga. Jadi survei lokasi itu ada batasan di mana kita kandang itu dengan rumah pemukiman penduduk. Paling tidak sekitar 100 sampai 500 meter dari pemukiman penduduk. Kalau agak jauh lagi lebih baik itu. Tapi kalau minimal segitu, nanti menyesuaikan dengan besar kecilnya kandang yang akan kita bangun. Kenapa? Soalnya itu kan kandang pasti akan menimbulkan polusi, baik polusi air, polusi udara terutama. Nah, itu kan akan berpengaruh juga terhadap warga setempat, dan juga nanti bisa juga lalat itu juga bisa pengaruh ke penduduk. Jadi asalkan kita dalam pengolahan limbah dan pembersihan itu rutin dilakukan, akan minim resiko polusi yang akan diterima di masyarakat. Nah, terus juga kita perlu perhatikan juga air, karena air itu kebutuhan yang sangat vital buat di kandang, buat ternak. Karena kita tahu tubuh ternak itu 70% itu cairan, sehingga ketika air itu tidak tersedia, kita akan kerepotan, karena ternak itu butuh air setiap hari. Makanya kita juga menyediakan air itu ad libitum, tersedia terus-menerus. Dan juga ketinggian geografis tanah itu juga sangat berpengaruh. Hindari tanah-tanah yang banyak genangan, karena ketika musim hujan, genangan itu akan menimbulkan banyak penyakit dan juga memancing penyakit juga, karena di situ pasti akan ada lalat, nyamuk, dan serangga-serangga lain yang bisa jadi vektor pembawa penyakit. Selain genangan tadi, kontur tanah itu paling tidak datar atau miring.
miring tapi tidak terlalu curam. Kalau tipe kontur tanah yang miring itu bisa kita bikin sistem terasering untuk kandang. Kalau datar lebih baik lagi. Dan juga kita juga perlu memperhatikan drainase air hujan itu, supaya ketika air hujan air dapat mengalir dengan lancar dan kita buang ke kolam tampungan atau ke sungai. Kalau dekat situ ada sungai. Kita juga memerlukan juga tempat tampungan pembuangan limbah juga yang jauh dari kandang, supaya kandang tersebut bisa bersih dan bau kotoran tidak naik ke atas. Pembersihan kandang perlu kita lakukan secara rutin. Di Sedana kita menggunakan tipe panggung dengan pertimbangan untuk kesehatan. Jadi kotoran bisa langsung turun ke tanah, urin juga langsung turun ke tanah, sehingga ternak lebih nyaman. Meskipun kalau dihitung-hitung memang kita bikin panggung otomatis kan lebih banyak biayanya, tapi masih menguntungkan daripada yang langsung ke tanah. Karena di Indonesia ini kan iklimnya tropis. Nah, iklim tropis itu sangat bisa memancing pertumbuhan jamur. Jadi kelembaban yang di mana dia jamur itu sangat memungkinkan dia tumbuh, nanti bisa menimbulkan penyakit di ternak. Jadi kita di sini di Sedana kita bikin sistem panggung dengan lantai kayu dengan lebar celah sekitar 1 sentian. Kalau untuk yang di kandang breeding, terutama yang di cempe, kita pakai selat dari plastik itu, karena untuk menjaga supaya kaki-kakinya si cempe itu tidak gampang kejepit. Kalau untuk di cempe pakai selat itu masih aman. Jadi kalau yang untuk fattening sama breeding, untuk indukan posisi kawin dan pembesaran, kita pakai lantai kayu itu. Jadi kita semua lantai kayu, terus posisinya panggung. Untuk pondasi tiang kita pakai beton itu. Awal-awal kita pakai beton plus kayu, kemudian kita pakai besi untuk baloknya, tapi ternyata urin sangat keras, menimbulkan banyak korosi. Terus akhirnya kita semua yang di bawah kita pakai beton cor, baru yang naik tiang ke atas itu besi. Untuk tiang kita pakai, untuk yang di sini kita pakai besi IWF 15, nanti tergantung sama ukuran kandang ya, karena di sini lebarnya itu bentang 15 meter, musuh sana ada sekitaran 46 meter, jadi kita pakai IWF 15. Kalau ukurannya kecil kita bisa pakai juga kayu atau bambu yang menyesuaikan lah dengan kebutuhan ukuran kandang. Jangan kita paksakan yang terlalu besar atau nanti malah overspec, mubazir jadinya. Jadi kita harus mendesain seekonomis mungkin dan seawet mungkin. Kemudian kita naik ke rangka atap. Rangka atap kita pakai spandek, dan juga atapnya ada monitor. Jadi dia bertingkat kayak gini. Tujuannya apa? Supaya sirkulasi udara bisa bergerak. Ada sirkulasi udara yang masuk dan keluar, sehingga tidak mengganggu pernafasan kesehatan si ternak. Untuk ketinggian dari lantai sampai ke tritisan itu sekitar 2 sampai 2,5 meter. Kemudian naik, kemiringan atap sekitar 20 sampai 30 derajat itu. Menyesuaikan saja, yang penting nyaman. Dan juga kadang-kadang gini, kok pakai spandek apa nggak panas? Sebenarnya dari beberapa yang pernah kita pakai, spandek cukup aman, nggak terlalu panas banget, masih nyaman lah itu. Dan juga untuk luasan segini dalam posisi pengerjaan juga lebih cepat. Yang penting posisinya ketinggian dari lantai kandang sampai ke titik terendah dari atap, itu yang perlu kita perhatikan. Jangan terlalu rendah, lebih baik tinggi itu, karena di situ akan terjadi sirkulasi udara, dan pergantian udara itu membuat ruang di dalam kandang itu lebih nyaman buat si ternak. Untuk ketinggian panggung itu kita bisa ketinggian 1 meter sampai 1,5 meter. Paling tidak waktu pembersihan, tenaga yang membersihkan itu bisa bekerja dengan nyaman dan dapat membersihkannya tanpa gangguan. Paling nggak tidak sundul
Itu. Jadi nanti menyesuaikan dengan lokasi setempat, itu berpengaruh juga dengan lebar kandang dan panjang kandang. Jadi ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Itu sudah termasuk ideal. Setiap tahapan pembangunan kita harus cek kekuatan strukturnya, karena kita akan investasi kita sangat besar untuk di kandang, sehingga kita perlu cek masing-masing, terutama bahan dan struktur yang kita buat, terutama campuran beton. Itu beton kan, di dalam beton ada tulangan besi, nah itu harus tertutup, karena kalau ada besi yang terbuka ketika terkena urin domba kambing itu akan jadi korosi dan itu akan menyebar masuk ke dalam. Itu yang kita hindari. Jadi semua cek semua struktur, terutama struktur beton itu harus tertutup dengan lapisan beton semua. Dan juga ketika kita pakai struktur besi untuk rangka dinding dan atap, itu perlu kita lakukan finishing semuanya. Finishing dalam arti untuk pengawetannya supaya tidak terjadi korosi. Dan juga kita perlu memperhatikan keamanan juga, keamanan lingkungan. Paling nggak segi keamanan ya pagar keliling, dan kalau perlu ada CCTV untuk memantau kejadian-kejadian yang ada di kandang. Kemudian kita kalau sudah selesai semua, kita coba cek lagi masalah kelistrikan. Kelistrikan, penerangan juga perlu. Jadi ternak itu juga ketika malam hari perlu ada penerangan, dan jadi catatan juga ada waktu-waktu tertentu di mana ternak akan tidur. Jadi malam hari itu ada 1 atau 2 lampu untuk menerangi, tapi tidak terlalu terang, sehingga kita masih tetap bisa mengawasi ternak tersebut. Ketika kita nyaman berada di kandang, sampai kita bisa tidur di kandang, berarti kita mengharapkan nanti ternak kita juga hidup di kandang ini dengan nyaman, aman, nanti bisa dapat bertumbuh, dapat berkembang dengan baik, dan hasilnya dapat kita nikmati sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.